Baik, kita akan mulai pelatihan untuk perancangan antena microchip sederhana. Pertama, setelah membuka CST, untuk yang baru pertama membukanya, maka kita bisa memilih new template. Di sini kita bisa memilih microwave and RF optical antena. Nah, kita pilih planar karena termasuk antena patch, slot dan lain sebagainya. Next. Di time domain, pilih time domain. Next, di sini samakan saja temperaturnya, tidak akan terlalu masalah, bisa Celsius ataupun Kelvin. Next. Nah, di sini adalah frekuensi yang nanti akan ditampilkan misalnya pada S11 dari rentang berapa sampai berapa. Umumnya biasanya 1 giga ke kiri, 1 giga ke kanan. Tapi dalam hal ini kita perpendek dulu supaya simulasinya tidak akan terlalu lama. Karena kita inginkan frekuensi yang akan dibuat adalah 2,4 GHz, maka kita pilih aja dari 2 GHz hingga 2,8 GHz. Lalu centang, E-field, dan juga far field. Ya, elektrik E-field dan far field, dan next. Di sini bisa kita buat namanya sebagai antena planar 1, antena coba dan latihan dan lain sebagainya, yang dibebas saja namanya. Finish. Nah, oke. Baik, setelah selesai kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nanti antenanya akan dibuat di dalam kubus yang ini. Nah, pertama kalau ingin di save, maka kita bisa file, save as, misalnya sebagai latihan 1, save. Nah, ini akan berubah namanya menjadi latihan 1, CST. Berikutnya beberapa shortcut dari keyboard yang bisa dilakukan yang akan mempermudah pengerjaan. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan mouse, maka scroll ke depan adalah zoom out dan scroll ke belakang adalah zoom in. Lalu kalau kita menekan CTRL atau Control pada keyboard dan mengklik keyboard sebelah kiri, maka dia akan merotate seperti itu. Sedangkan kalau kita mau menekan shift pada keyboard dan mengklik mouse sebelah kiri, maka rotate-nya adalah dari bagian samping. Lalu untuk menggeser ke atas ke bawah, kita bisa menekan Ctrl dan Shift secara bersamaan dan menekan klik mouse sebelah kiri. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah yang pertama, bagaimana kita menentukan panjang dan lebar dari patch microchip. Supaya lebih mudah, maka kita bisa menggunakan dari Google search microchip antena kalkulator dan pilih yang paling atas. Nah, di sini kita bisa menentukan di elektrik konstannya. Dalam hal ini begitu kita menggunakan FR4 epoxy sekitar di 4,2. Lalu ketebalan di elektriknya itu adalah 1,6 mm. Kita ganti dan frekuensi kerjanya pada 2,4 GHz. Nah, calculate, maka kita dapatkan lebarnya adalah 38,73 mm dan panjangnya adalah 30,11 mm. Nah, ini memang panjangnya lebih pendek daripada lebar. Kita mengikuti bentuk seperti ini. Jadi panjang itu adalah seperti ini, yang nantinya adalah sumbu Y-nya, yang ke arah sumbu Y, sedangkan lebar adalah yang ke arah sumbu X. Nah, seperti itu. Oke,
kita ingat-ingat kembali, berarti yang ke arah sumbu X adalah kita bulatkan ke 39, sedangkan yang ke arah sumbu X adalah nanti kita bulatkan menjadi 30. Oke, gitu. Nah, cara membuatnya kita gunakan modeling, lalu tekan yang ini, break, dan tekan ESC, escape. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kita buat dulu dari substratnya, kita bebas mau dinamakan apa, substrat, dielektrik, dan lain sebagainya, itu tidak akan masalah. Nah, supaya kita tidak mengatur ini dalam bentuk angka, di sini adalah dilihat dari posisinya, X min dan X max. Gitu. Jadi, X minimumnya dari mana sampai X maksimalnya sampai mana, jadi posisi sumbu X-nya. Supaya posisinya itu berada di tengah-tengah, nanti antenanya berada di tengah 0,0, maka kita bisa menyatakan menggunakan suatu parameter tertentu atau variabel tertentu. Misalnya kita sebut saja ANTX per 2 sampai ANTX per 2. Artinya, maaf ini substrat ya. Kalau substrat kita buatnya SBX saja, SBX dan SBY. SBX dari min SBX per 2 sampai SBX per 2. Artinya panjang sumbu X-nya substrat adalah sebesar SBX. Nanti SBX-nya kita bisa tentukan. Begitu juga untuk yang minus, untuk yang Y-nya, dari minus SBY per 2 sampai SBY per 2. Sedangkan untuk substrat, tebalnya adalah dari 0 sampai SBH. Nah, substrat kita komponen ini sebut saja nanti sebagai antena 1. Materialnya biasanya kalau misalnya kita tidak bisa dapat dari sini FR4 yang diinginkan, atau misalnya epoksi di sini nggak ada ya, epsilonnya hanya 4, maka kita terpaksa harus membuat ke new material. Namanya misalnya ini adalah di elektrik atau misalnya FR4 epoksi misal. Lalu epsilonnya kita beli tadi 4,2, ininya tidak perlu, normal. Lalu berikutnya adalah conductivity, tangan deltanya. Ini adalah tangan lossnya, biasanya diisi sekitar 0,015 sampai 0,02. Lalu setelah itu oke. Nah, ini sekitar penggambarannya, di mana dia permitivitas relatifnya, epsilonnya. Oke, lalu berikutnya adalah kita cek komponen. Preview. Saat preview maka kita akan diminta berapa nilai dari SPX. Tadi SPX-nya kita buat besar saja dulu. Sebenarnya tidak masalah kalau ukuran substratnya ini sangat besar. Misalnya 80. Sekitar tadi 39, 40 berarti 2 kalinya dari lebar si 2 kalinya lebar patch seperti itu. Nah, lalu deskripsinya tuliskan dimensi substrat X. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa tahu ada tulisannya di bawah sini parameter-parameter apa saja dan keterangannya supaya nanti kita tidak lupa. Tulis. Begitu juga dengan lebar substrat ke arah sumbu Y sama dimensi substrat Y. Nah, ketebalannya tadi kita pilih adalah 1,6. Tebal substrat. Nah, maka ini previewnya. Nah. Kalau dirasa sudah benar, maka kita tekan OK. Nah, maka ini adalah didapatkan substratnya. Lalu kita lanjut buat model yang lain, yaitu adalah tekan escape, dan berikutnya adalah ground plane-nya atau ground. Nah,
Ground plane umumnya menutupi keseluruhan dari substrat. Kalau misalnya demikian, maka kita bisa menyatakan X min, X max, Y min, Y max itu akan sama dengan substrat. Tapi kalau misalnya ternyata nanti ground plane-nya ingin dimodifikasi, jadi besarnya itu mungkin terpotong atau setengahnya dari ground plane, nah itu maka besarnya ini jangan disamakan dengan substrat. Seperti itu. Oke, untuk X min berarti kita bisa menulis E min SBX per 2 dan SBX per 2. Lalu ininya adalah min SBY per 2 min SBY bukan, SBY per 2. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan min SBY per 2-nya berapa, SBY per 2-nya berapa karena sudah dalam ada variabel. Nah, Z min ya, berarti dia berada di bawah dari substrat itu, berarti dari 0 sampai minus 0,035. Ini adalah ketebalan dari tembaga kalau dicetak. Kita menggunakan minus 0,035. Lalu materialnya, nah, karena umumnya tembaga itu ada, maka bisa kita ambil dari library. Gunakan yang annealed ini sesuai dengan certified IACS International Analytic Copy Standard. Load, preview. Nah, ini di bawahnya kita bisa lihat. Oke, sudah terlihat dia menutupi keseluruhan dari substrat. Untuk mengecek parameter yang ada, tekan di sini parameter list. Nah, SBX, SBY, dan SBH udah ada di sini. Berikutnya kita akan menentukan patch-nya. Oke, menentukan patch tadi sudah dihitung, yaitu lebarnya yang ke arah Y adalah 39 dan yang ke arah X adalah 30. Kalau lupa kita cek lagi. Nah, ini ya. W kebalik ya. Yang ke arah Y adalah 30 dan yang ke arah X adalah 39. Oke. Lalu kita gunakan yang sama, escape. Lalu di sini kita tuliskan patch atau antena. Nah, di sini kita tuliskan min antena X per 2 sampai antena X per 2. Ininya min antena Y per 2 sampai antena per 2. Nah, untuk ketebalannya, maka kita mengambil di atas substrat, yaitu tinggi substrat sampai tinggi substrat ditambah 0,035. Ininya materialnya pastikan copper. Preview. Nah, ini antena X yaitu adalah yang ke arah sumbu X seperti ini. Sumbu X itu berarti adalah lebarnya ya. Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini ya. Nah, sumbu X adalah lebarnya yaitu 39 dan berarti 39 dimensi patch X. Oke. Lalu antena Y-nya adalah 30 dimensi patch Y. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ya. Ini 39 dan ini 30. Oke. Nah, seperti itu. Ingat di sini saya sengaja dibulatkan karena pada saat percetakan pun jangan terlalu banyak angka di belakang koma dalam pembuatan. Karena itu pasti tidak akan presisi dan hasilnya dengan simulasi nanti bisa berbeda, tetap berbeda seperti itu. Yang kedua adalah perhitungan kalkulator tadi juga ataupun perhitungan manual
itu didasarkan pada beberapa pembulatan, maka pada hasil simulasi nanti nilainya itu belum tentu tepat. Misalnya tadi 2,4 GHz, nah belum tentu akan tepat 2,4 GHz. Nanti kita perlu lakukan try and error atau mengubah-ubah beberapa parameter. Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan atau membuat bagian pencatuannya, yaitu matching impedance-nya. Nah, untuk matching impedance maka kita bisa gunakan di sini home, macros, lalu calculate. Nah, calculate analytical line impedance. Nah, di sini pilih thin microstrip. Nah, yang benar ada thin microstrip. Nah, hati-hati. Ya, kita tuliskan frekuensinya 2,4 GHz, tingginya adalah 1,6, W-nya biarkan dulu, epsilon R-nya tadi adalah 4,2. Include dispersion, klik, lalu calculate. Nah, di sini tertulis 64,94 yang artinya masih belum mendekati 50 ohm. Nah, kita ubah-ubah W-nya. Kalau ingin Z0-nya turun, maka kita perlebar W-nya. Maka misalnya kita ke 3 dulu, lalu calculate. Nah, ini udah 51, berarti dikit-dikit, misalnya 3,2. Apakah lebih? Nah, ini 49,98. Kalau 3,1, nah di sini 50,95. Jadi bisa pilih 3,1 ataupun 3,2, tapi di sini yang paling mendekati adalah 3,2. Semakin dekat dengan Z0-nya 50 ohm, maka dia dapat dikatakan loss-nya itu semakin rendah. Oke, jadi kita pilih lebarnya adalah 3,2. Nah, kita buat di sini modeling, break, escape, tuliskan bisa transmission line, kita tulis transmission line, lalu atau jalur transmisi. Nah, seperti ini. Nah, kita giniin aja lah, transmission. Nah, lalu lebarnya tadi ini dari min TLX per 2, kita variabelnya TLX transmission ke arah X, TLX per 2. Y min ya, berarti dari ujung. Nah, dari ujung ini, dari ujung substrat, yaitu min SBY per 2, substrat Y, sampai ke bawah antena, yaitu min ANTY per 2. Jadi kita juga harus mengetahui parameter variabel-variabel yang kita buat itu letaknya di mana posisinya. Z-pinnya samakan dengan patch, yaitu dari SBH sampai SBH plus 0,035. Ini tetap chopper. Nah, kita cek TLX-nya berapa, tadi adalah 3,2. Description-nya adalah misalnya lebar transmission line. Oke. Nah, ini adalah previewnya. Jadi setelah tidak sebenar, klik OK. Nah, seperti ini. Oke, saya akan mencoba dalam bentuk seperti ini terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan atau ya nggak apa-apa. Kita langsung aja akan membuat di sini suatu insert. Jadi dia couplingnya itu adalah insert masuk. Nah, ini sebenarnya gunanya adalah kita harus menentukan suatu panjang tertentu di sini. Nah, yang sehingga loss-nya itu dia tidak terlalu besar atau menjadi 50 ohm, yaitu kita tambahkan insert. Ada beberapa teknik pencatuan yang tidak perlu memerlukan insert, tapi panjang dari transmission line-nya itu adalah suatu nilai tertentu.
Jadi kita sebenarnya tidak bisa asal memasang panjang ya, gitu. Itu kalau tidak salah hubungannya sekitar lambda per 2 gitu. Ada beberapa yang menyatakan lambda per 4. Nah, itu harus kita cari tahu harus tahu rumusnya terlebih dahulu untuk menentukan panjang transmission line yang benar. Tapi dalam hal ini kita akan melakukan try and error. Kita akan pertama masukkan dulu insertnya di sini. Atau ya udah kita coba aja dulu tanpa ada insert. Jadi seperti ini apa yang akan terjadi. Oke, setelah selesai antenanya, misalnya sudah jadi selesai, kita perlu melakukan menentukan eksitasi. Nah, ini ada beberapa pilihan eksitasi. Nah, kita akan gunakan yang waveguide port. Nah, cara untuk mudah menggunakan waveguide port adalah seperti ini. Pertama kita dekati sampai terlihat ketebalan dari transmission line tersebut. Kira-kira seperti ini. Lalu tekan tombol F pada keyboard. F Fanta. Nah, lalu tekan ini sampai permukaan tebal dari transmission line itu berwarna merah seperti ini. Lalu kita double klik. Nah, seperti dapat. Kita perlu menentukan permukaan dari transmission line-nya ini. Nah, lalu home, macros, solver, dan pilih port. Calculate port extension coefficient. Nah, kalau berhasil maka ini akan otomatis ditentukan W-nya berapa, H-nya berapa. Secara otomatis sudah ada. Nah, ingat bahwa yang ditekan untuk surface-nya itu adalah bagian transmission line ujung ini, bukan bagian substratnya. Oke, kita dapat W-nya adalah 3,2, H-nya 1,6 ya, secara otomatis. Epsilon R-nya adalah 4,2, maka kita lakukan calculate. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, maka kita gunakan construct port from big face. Lalu close. Secara otomatis, nah kita dapatkan sendiri di sini adalah waveguide portnya. Nah, oke. Nah, ini menggunakan waveguide port, maka berikutnya kita tinggal menekan setup solver. Ini tidak perlu diubah. Oke. Nah, jika kita agak kurang yakin, kita bisa mengecek misalnya frekuensi. Ini frekuensi range-nya dari berapa sampai berapa. Artinya bisa diganti. Lalu boundary-nya. Nah, ini adalah boundary-nya. Jadi, boundary-nya. Jadi yang akan kita melihat bagian sebelah mananya. Lalu setelah selesai, sudah memastikan semuanya benar, setup solver, start. Baik, saya akan mempause videonya dan akan melihat hasilnya setelah selesai. Saya tidak akan mengganti filenya supaya nanti kita bisa sama-sama melihat hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita cobakan. Baik, simulasinya sudah selesai. Kita melihat hal yang perlu dilihat pertama adalah S parameter. Di sini kita lihat bahwa S parameternya itu tidak bagus karena masih lebih besar dari minus 10 dB. Untuk suatu antena memiliki suatu frekuensi kerja, itu S1-1-nya atau dalam hal ini adalah return loss-nya harus berada di bawah atau kurang dari minus 10 dB. Seperti yang kita lihat, yang saya katakan tadi, karena salah satunya adalah matching impedance-nya dari panjangnya itu tidak sesuai, sehingga lebih banyak loss-nya. Oke, berarti sekarang kita bisa tambahkan insert.
Insert itu seperti di apa ya, di couple bagian sininya sehingga line impedance ini atau transmission line ini masuk ke dalam dengan panjang tertentu. Atau cara lain adalah dengan memperpanjang ke bagian belakang. Tapi umumnya ini akan menambah ukuran dari antenanya. Oke, kita akan mencoba menambahkan insert saja. Modeling, break, escape, sebut saja insert. Ini X-nya adalah yang akan kita lakukan, lebarnya itu adalah dari sini dengan lebarnya kita gunakan setengah dari lebar dari transmission line-nya. Jadi posisinya adalah dari TRX per 2 sampai TRX per 2 ditambah dengan misalnya 1,6 di sini. Ditambah INX, saja seperti itu. Nanti kita akan menentukan INX-nya adalah setengah dari lebar transmission line. Y min-nya adalah berarti posisinya ini adalah dari minus ANTY per 2 minus ANTY per 2 sampai minus ANTY per 2 ditambah INY. Nah, ini juga adalah variabel. Nah, ZP-nya SBH sampai SBH ditambah 0,035. Preview. Nah, INX-nya kita buat tadi setengahnya itu 1,6. Berarti tuliskan lebar inset. Oke. Dan INY-nya, nah di sini sebenarnya nanti kita bisa menghitung panjangnya antara transmission line ini, panjangnya sampai yaitu adalah lambda per 2. Nah, lambda per 2 dari 2,4 GHz nanti kalian bisa hitung itu adalah sekitar di 30 mm. Nah, sedangkan panjang yang ini kalau misalnya kita hitung min SBY adalah min SBY per 2 adalah 40, minus 40, minus ANTY per 2-nya adalah 15. Jadi 40 kurangi 15 adalah 25. Nah, berarti harusnya kita butuhnya 5. Tapi tentu nilai ini lagi-lagi bukan nilai yang pasti. Karena itu hanya pendekatan. Di sini kita tuliskan panjang insert. Nanti kita akan mencoba mengubah parameter panjang ini supaya mendapatkan S11 yang baik. Oke, setelah dilihat ini, oke. Nah, maka ini akan mendelete hasil yang sebelumnya, khususnya di bagian far field-nya ya. Kalau untuk S11-nya tadi tidak berubah. Oke. Nah, setelah ini maka kita bisa membuat, karena kita perlu lagi membuat bagian di sebelahnya, di sebelah sini yang bercerminan, maka kita bisa menggunakan transform. Pakai mirror, copy, dan unite. Kalau tidak menggunakan unite pun tidak masalah, tapi nanti ini akan jadi dua objek yang berbeda. Lalu X-nya ini 1. Preview, nah, oke. Setelah benar di oke. Nah, berikutnya adalah kita akan memotong antara patch dengan insert. Caranya adalah pertama patch-nya kita bisa menggunakan yang ini boolean, di close salah. Boolean bisa pilih yang bagian subtract minus, atau kita bisa langsung patch lalu tekan tombol minus pada keyboard lalu tekan insert dan enter. Nah, seperti itu. Jangan kebalik, nanti kalau kebalik yang tersisa adalah yang insertnya. Nah, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, berikutnya setelah mendapatkan seperti ini, kita bisa lakukan simulasi ulang. Setup solver. Start. Oke, kita akan pause nanti sampai simulasinya selesai.
Baik, simulasinya sudah selesai. Kita bisa melihat S parameternya. Nah, di sini terlihat sudah lebih baik dari sebelumnya kalau misalnya dibandingkan. Oke. Nah, tapi tetap masih belum memiliki frekuensi kerja atau S11-nya masih belum bagus. Artinya kita bisa memperpanjang kembali insertnya Y yang akan kita ubah adalah yang ini, INY, jadi panjangnya. Jadi tapi kita tidak perlu mengubahnya satu persatu, misalnya 6 dulu, lalu dicek berapa. Nah, kita bisa langsung menggunakan simulation. Nah, ini di simulation dekat setup solver ada parameter sweep. Lalu kita buat new sequence pertama. Sequence pertama dan new parameter. Nah, parameter yang akan kita ubah-ubah adalah INY. Nah, INY-nya dari 5, kita ini tetap linear switch dari 5 misalnya sampai 10. Berarti kita akan mencoba 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ininya gunakan step width. Step width-nya adalah 1 saja. Oke. Lalu start. Nah, oke. Nah, di sini nanti kita bisa melihatnya di result navigator. Jadi di sini ada INE-nya berapa saja. Nah, nanti bisa kita bandingkan masing-masing dari INE atau panjang dari insertnya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan pengaruhnya kepada S11 parameter. Oke, saya akan pause lagi videonya, akan hentikan nanti setelah selesai kita akan melihatnya sama-sama. Baik, simulasinya sudah selesai. Jadi ini akan memakan waktu lebih lama tergantung dari tadi berapa simulasi yang dibutuhkan. Jadi tadi ada 5 simulasi, artinya 5 kali lebih lama dari kalau kita menggunakan satu simulasi. Nah, di sini kita bisa melihat ini yang kalau INY-nya atau panjang insertnya 10, 9, 7, 6, dan 5. Kita bisa menggunakan bagian sebelah kiri di pin untuk menunjukkan untuk menunjukkan masing-masing untuk INY-nya. Kita melihat bahwa INY-nya tadi di sini ya yang 5, 6, 7. 7 udah bagus tapi masih belum terlalu baik. 8 sudah mending. Lalu yang 9, ternyata 9 sangat tajam, baik. Lalu ke 6 ternyata balik lagi ke sini. Kita bisa melihat bahwa INI yang paling baik adalah 9. Mungkin kita bisa memilih di antara 8 sampai 10 ya, misalnya 8,5 dan 9,5 seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari hasil 9 ini sudah sangat baik di sini, maka kita kemungkinan tidak perlu memilih di antara nilai 8 dan 10 tersebut selain 9 seperti itu, 8,5 atau 9,5. Jadi kalau memang waktunya masih kita butuh nilai yang lebih baik untuk dicari seperti itu dan waktunya memang masih banyak, kita punya banyak waktu untuk melakukan simulasi, maka kita bisa melakukan sweep parameter sweep dengan nilai yang lebih kecil, misalnya dari 8, 8,1, 8,2 dan seterusnya seperti itu. Oke. Jadi kita bisa memilih INY atau panjang insertnya adalah 9 untuk simulasi ini. Nah, tapi kita masih melihat bahwa di sini masih frekuensinya tidak pas di 2,4. Misalnya seperti itu. Kalau kita ingin paskan di 2,4, maka kita harus memperkecil. Dalam hal ini kita bisa mengubah ANTX-nya atau lebar dari patch-nya. Jadi kalau kita ingin menggeser frekuensi ke yang lebih besar, maka lambdanya akan menjadi lebih kecil atau panjang dari patch-nya akan kita buat lebih kecil. Oke. Baik, di sini kita bisa lihat parameter list-nya. Nah, maka ANTX-nya kita bisa bernama INY-nya bisa kita tuliskan sebagai 9 nantinya.
sebagai yang 9. Oke, nah berikutnya nanti kita kecilkan atau pendekkan ANTI-nya. Nah ini, jadi jangan sorry, ANTX. Ya, panjang gelombangnya kita pendekkan, frekuensinya kita tinggikan, maka panjang gelombang akan kita pendekkan ANTX-nya. Oke, bisa di parameter sweep. Nah, kita pilih sequence yang baru. Nah, di sini ANTX-nya. Sebentar, saya harus memastikan INTI-nya itu adalah INTI yang 9. INI-nya ya. Nah, sebentar. So, harusnya tinggal. Oke. Yang ini ya. Nah, jadi parameter listnya udah 9. Lalu kita bisa lakukan mana tadi? Simulation. Sebentar. Mana di foto save dulu aja lah. Itu S9 salah ini berarti. Itu kalau oh ya. Nah, kenapa ini nggak bisa? Oke, sebentar ya. Oke, oh tadi harus diupdate dulu, tekan F7 seperti ada tulisannya di sini. Oke, jadi di sini untuk INI-nya kita tadi pilih yang 9. Lalu berikutnya kita lakukan parameter sweep. Nah, untuk sequence 2 di parameter kita gunakan di sini ada ANTX. Nah, kita akan perkecil dari misalnya 39 ke anggap aja 35. Kita set satu-satu. Ini menggunakan step width. Ininya widthnya berarti -1. Oke, 39, 38, 37, 36, 35. Start. Oke, kita akan tunggu nanti hasilnya akan keluar di sini. Nah, kita akan pause nanti, kita akan kembali setelah simulasinya selesai. Baik, simulasinya sudah selesai. Di sini kita bisa melihat mulai dari yang sini ANTX-nya dari 30 ini 39, 38, 37, berarti kita lihat yang di result ini yang ANTX-nya 39, kemudian yang sebentar yang hijau itu 5. Ini apa ya? Oh, nanti itu yang terakhir. Baik. Oh, bukan ini 8 9.
7, 8, 9, berarti yang sampai 36, 35 yang terakhir. Kalau tidak jelas kita pisahkan yang terakhir di sekitar 37. 8, 9, 10 berarti 37, 36, 35. Dan ini 36 pas di 24. Jadi yang pas di 24 adalah yang ke 36. Kita hilangkan yang lain. Nah, berarti yang 36 yang hijau ini. Nah, ini yang cukup bagus. Oke, nanti kita perlu simulasi ulang. Nah, oke. Jadi ini yang terakhir. Nah, ini sudah berada di bawah minus 10 dB. Nah, artinya sudah bagus. Nah, nanti mungkin bisa juga diganti INTX-nya atau INY-nya. Karena tadi frekuensinya kita geser, INY-nya pun akan berpengaruh. Seperti itu. Makanya tadi tambah lama, tambah kecil ininya semakin buruk S1-nya. Tapi ini masih dalam rentang yang diperbolehkan. Nah, itu masih di bawah minus 10 dB. Kita bisa pakai kelas di minus 10. Oke. Agak geser dikit. Nah, ini. Nah, berarti kita dapatkan kira-kira minus 10 itu dari 2,3756 sampai 2,42, sekitar berapa 50 MHz ya. Memang kecil bandwidth dari microchip itu kecil. Kita perlu melakukan beberapa teknik untuk memperlebar bandwidth. Jika ingin menambahkan ujung dari ini, tambahkan di ujung sini kira-kira minimumnya di minus 22,56 S1-nya. Nah, asal S1-nya kurang dari minus 10 dB, pasti VSWR-nya akan kurang dari 2 pada frekuensi yang telah ditentukan tadi di sekitar sini, sebesar 50 MHz. Oke, far field-nya oke. Karena parameter list-nya tadi kita ubah, berarti F7 dulu kita update. Jadi kita ambil yang INY-nya tadi 9 dan ANTX-nya adalah 36. Nah, ini setelah diupdate, ya sepertinya kita perlu melakukan simulasi ulang. Oke. Baik. Kita tunggu. Kita akan pause kembali videonya hingga selesai. Oke, simulasinya telah selesai. Jadi kita punya bagian akhir INY-nya adalah 9, insert Y-nya, dan tadi yang diubah adalah ANTX-nya adalah 36, yang tadinya adalah 39. Oke, kita lihat kembali S1-nya. Nah, ini adalah S1-nya. Mungkin saja dengan kita mengubah kembali INTY-nya atau panjang insertnya, S1-nya bisa turun lagi, tapi sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan karena di sini sudah cukup baik kalau misalnya kita ingin melihat hanya frekuensi kerjanya di 2,4 seperti itu. VSWR-nya tadi sudah kita lihat. Yang perlu dilihat berikutnya adalah bagian far field. Kita lihat far field di F2,4. Oke, ini bentuk 3 dimensinya. Oke. Nah, jadi di sini masih directivity, kita ubah klik kanan, far field plot properties. Plot mode ganti dengan gain IEEE. Oke. Nah, ini adalah gainnya sekitar di 3,48. Nah, itu standar ya, biasanya di antara 3 sampai 4 gain dari microchip antena.
Ini bentuknya. Umumnya yang kita akan biasa dimasukkan ke dalam laporan atau artikel ilmiah, maka bukan bentuk 3 dimensi ini, tetapi bentuk 2 dimensi yang dapat kita lihat di sebentar, di bagian, nah ini P0. Nah, jadi kita melihat irisan 2 dimensinya, yang ini P0, P sama dengan 0. Ini P, nah ini P sama dengan 0 adalah bagian yang ini. Itu akan mirip dengan P yang 90 derajat, yang ininya. Jadi yang P0, nah bentuknya adalah seperti ini. Kita ambil yang F2,4. Nah, nanti ini juga ada banyak ya. Nah, ambilnya yang nomor 9-nya saja. 2,4 ya, yang Y-nya 9 dan ANTX-nya 36. Seperti itu. Ini ada yang ini 2,4 ya. Nah, lalu dengan yang P0, nah biasanya. Nah, kita lihat. Kalau untuk yang theta, theta itu theta sama dengan 90 derajat. Ini bagian yang milingnya. Jadi kalau di bagian yang 3 dimensi tadi, nah yang 2,4, bentar, 3D-nya mana ya? 3 dimensi, nah kita lihat yang 3 dimensinya ya. Nah, di bagian yang ini. Theta 90 derajat tuh bagian yang ini, yang biru. Nah, jadi dia tidak melihat bagian yang maksimumnya. Yang penting adalah P0 dan P90 derajat. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kalau misalnya kita ingin melakukan atau mengubah, kita save dulu ya. Nah, kalau kita misalnya ingin mengubah ini menjadi apa namanya, mengkopinya menjadi array. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa bantuan yang modeling di sini, patch, nah, bagian transformnya. Nah, tapi jika ada insert seperti ini, dia harus dihapus terlebih dahulu insertnya. Nah, jadi ininya harus dihapus terlebih dahulu. Saya salah. Kalau sudah masuk seperti ini, masih bisa dihapus tidak ya? Kemungkinan harus di Oke. Dan pastikan membuat file baru supaya nantinya tidak tertimpa. Nah, ini bisa di Ctrl Z, jadi di Ctrl Z. Nah, ini udah tidak jadi insert lagi. Nah, kita bisa memindahkan terlebih dahulu misalnya patch-nya. Insertnya bisa dihilangkan lagi. Nah, oke. Patch-nya kita geser misalnya double klik, fine break, geser sejauh ANTX. Nah, nanti tergantung nanti kita sebenarnya mau digesernya sejauh berapa. Nanti tentukan saja. Kalau ini sengaja digesernya sejauh satu panjang penuh, misalnya seperti ini. Nah, lalu oke, close dulu. Nah, insetnya juga sama, kita geser sejauh minus ANTX, minus ANTX. Nah, view, oke. Close. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya di sini insertnya bisa kita jangan menggunakan mirror, insertnya gunakan transform, nah tapi gunakan translate. Jadi kita akan mengcopy, nah sejauh ke X misalnya 1 dulu, coba kita lihat. Nah ini kira-kira kan sejauhnya seperti ini. Nah ini harus digeser lagi X-nya.
ke minus. Nah, karena ini lebarnya adalah TLX, maka kita bisa masukkan TLX. Nah, seperti itu. Jadi dari sini lebarnya TLX. Apa 2 kali TLX ya? Karena oh ya 2 kali TLX ya harusnya ya. Oke, kira-kira setebal ini antara insert 1 dan insert 2. Harusnya tadi langsung di unite ya. Ini kalau mau unite plus lalu di enter dengan insert 1. Nah, ini jadi gabung. Lalu yang page-nya di subtract ke insert. Tekan minus pada keyboard lalu enter. Nah, berikutnya page ini bisa kita sama tadi mau di translate atau mau di mirror. Kalau hanya 2 mungkin bisa di mirror saja. 1. Nah, maka ini akan hadir di sebelah sininya yang jaraknya sama dari sumbu Y ini. Oke. Nah, bentuknya sama. Kita punya page, 2 page yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggandakan. Jadi untuk array ini bisa digandakan 2 kali, 4 kali, misalnya 6 kali, atau mau yang ganjil juga bisa ya, dari tengah, kiri kanannya. Nah, itu ditranslasi, untuk kiri, terus di copy saja di mirror, dan lain sebagainya. Nah, mungkin materinya bisa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga cukup dipahami dengan videonya.